Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Alfredo Nicodemus Manjuntak akan mempresentasikan tugas terstruktur manajemen kinerja dan kompensasi tentang perencanaan kinerja dalam konteks pemberdayaan SDM sebagai aset perusahaan. Di era persaingan bisnis semakin ketat, SDM berdaya manusia bukan hanya pelaksana kerja, tapi juga aset strategi yang menentukan keberhasilan perusahaan untuk memaksimalkan potensi SDM yang dibutuhkan dalam perencanaan kinerja yang terstruktur dan terarah. Perencanaan kinerja bukan sekedar membuat target kerja, tapi juga tentang menyelaraskan tujuan individu dan visi misi perusahaan. Di sisi lain, kompensasi yang adil dan transparansi menjadi alat penting untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan. Maka manajemen kinerja dan kompensasi harus berjalan beriringan sebagai fondasi dari pemberdayaan SDM secara menyeluruh. Identifikasi masalah dalam kasus ini, bagaimana manajemen kinerja diterapkan dalam perencanaan kerja karyawan, bagaimana perencanaan kinerja mendukung pemberdayaan SDM, faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dan kompensasi, dan bagaimana standar penilaian dan kompensasi seharusnya diterapkan. Manajemen kinerja adalah proses menyerahkan tujuan individu dengan visi perusahaan melalui target yang dinamakan SMART, spesifik, struktur, dapat dicapai, relevan, dan waktu yang terbatas. Elemen utamanya meliputi perencanaan, menyusun target kerja karyawan yang selaras dengan strategi organisasi, pemantauan dan bimbingan atau memberikan umpan balik dan dukungan secara rutin. Evaluasi kinerja seperti penilaian objektif atas capaian kerja karyawan, pengembangan SDM, pelatihan dan pembinaan berdasarkan hasil evaluasi, imbalan, pengakuan, memberikan kompensasi sesuai kontribusi. Tujuannya membangun budaya kerja yang berorientasi hasil dan meningkatkan produktivitas. Manajemen kompensasi adalah cara perusahaan memberikan penghargaan atas kontribusi karyawan baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Tiga jenis kompensasi utama, satu, finansial langsung, seperti gaji, tunjangan kinerja, atau bonus. Finansial tidak langsung, tunjangan kesehatan atau cuti berbayar. Non-finansial, seperti lingkungan kerja, promosi dan pengembangan diri, dengan pendekatan penyusunan kompensasi seperti pay for performance to PVP berdasarkan kinerja, internal equity, keadilan antar posisi dan perusahaan, external competitiveness, gaji kompetitif dengan pasar, keadilan individual sesuai pengalaman dan kontribusi. Kompensasi yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Penilaian dan faktor yang mempengaruhi. Penilaian kinerja merupakan proses pencapaian karyawan terhadap target yang ditetapkan menggunakan metode seperti 360 derajat, self-assessment, evaluasi oleh atasan langsung. Tujuannya bukan hanya memberi nilai, tapi juga mengembangkan potensi karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kompensasi seperti lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, kompetensi, pelatihan, sistem penghargaan, dan budaya organisasi. Perusahaan yang memperhatikan faktor-faktor ini cenderung memiliki karyawan yang lebih produktif, puas, dan loyal. Standar pemberian kompensasi yang diberikan ke karyawan harus adil sesuai tanggung jawab dan kontribusi, kompetitif dibandingkan standar industri, layak sesuai kondisi finansial perusahaan, penetapan standar kompensasi sesuai pada tingkat jabatan dan beban kerja, kualifikasi dan pengalaman, benchmarking industri, evaluasi kinerja karyawan. Tujuannya menciptakan motivasi yang sehat, mencegah ketimpangan, dan mempertahankan talenta terbaik. Di kasus Telkom Indonesia, masalah yang dihadapi Telkom seperti banyak SDM yang belum siap digital, produktivitas menurun akibat perubahan teknologi, engagement karyawan yang rendah karena arah transformasi yang belum jelas, dan solusi yang kita berikan, program GPMS, Great People Management System, integrasi perencanaan kinerja pelatihan kompensasi, pelatihan produk digital melalui Telkom Score View, digital Amuba, kompensasi berbasis inovasi dan hasil kerja. Hasilnya, produktivitas naik, biaya operasional turun, engagement karyawan meningkat, Telkom ditempatkan sebagai best employer. Kesimpulan dan rekomendasi, manajemen kinerja dan kompensasi adalah kunci meningkatkan efektivitas dan daya saing perusahaan. Perencanaan kinerja yang smart membantu menyelaraskan tujuan individu dengan visi organisasi.
Kompensasi yang adil dan berbasis kinerja mendorong motivasi dan produktivitas. Studi kasus Telkom menunjukkan bahwa integrasi sistem SDM mampu menghasilkan inovasi dan peningkatan kinerja nyata. Rekomendasi, kinerja dan kompensasi harus dirancang secara strategis dan terintegrasi. Penilaian kinerja perlu dilakukan objektif dan berkelanjutan. Kompensasi sebaiknya berbasis hasil kerja, bukan hanya senioritas. Libatkan karyawan dalam proses perencanaan dan mereka rasa memiliki. Sediakan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara rutin. Terima kasih, demikianlah presentasi saya. Jika ada saran dan masukan, boleh di komentar. Selamat siang dan terima kasih.